Bismillahirrahmanirrahim. Dari Wahyu Sunarso. Pertanyaan dari Wahyu Sunarso melalui kolom komentar. Izin tanya, bagaimana pandangan agama tentang jika kita ada perselisihan dengan orang lain dan salah satu di antaranya meninggal dan masih belum ada kata maaf. Gitu. Jadi punya perselisihan dengan orang lain dan orang lain tersebut meninggal, sementara yang punya perselisihan satunya itu belum minta maaf, belum ada ucapan kata-kata maaf kepada orang yang meninggal. Ini bagaimana pandangan agama begitu ya? Dalam hadis ada banyak hadisnya tentang itu. Yang pertama sabda Nabi SAW, "Man kana inda akhihi madlamatun wa lam yuqtassa minhu fid dunya iqtassallahu alaihi fil akhirah." Jadi orang yang memiliki kezaliman pada saudaranya, pada orang lain, dalam bentuk apapun, zalim dalam perkataan, zalim dalam perbuatan, zalim dalam mengambil hak orang lain, atau zalim dalam apa saja, dalam hal ihwalnya, kemudian tidak sempat membalas atau tidak sempat dihukum atau diberi balasan di dunia, maka ikhtassallahu minhu alaihi yaumal qiyamah, nanti akan Allah yang membalas itu. Bagaimana cara membalasnya? Maka hadis Nabi yang lain menjelaskan, Rasulullah ketika bersama sahabat bertanya, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu siapa orang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la mata'a wa la dirham." Ya Rasulullah, kalau orang bangkrut itu Rasulullah, orang yang dagangannya habis, uangnya habis. Itu bangkrutnya. Faqala Rasulullah alaihi salatu wasalam, al-muflisu, orang yang bangkrut yang sebenarnya, man ya'ti bisalatihi wa zakatihi wa jihadi, orang yang nanti di akhirat itu datang membawa pahala salat, pahala jihad, pahala zakat, pahala puasa dan semuanya banyak, tapi waqad syatama hada, di dunia dulu pernah mengumpat orang dan pernah menzalimi orang dan pernah mengambil hak orang, maka fayu'ta min hasanatihi, kemudian kebaikannya akan diberikan pada orang yang dizalimi itu. Fa in faniyat, kalaupun kebaikannya telah habis, maka ke dosa-dosa orang itu dibebankan pada orang yang zalim itu. Iya. Terus adakah cara-cara yang lain untuk kemudian karena tidak sempat meminta maaf dan lalu kemudian meninggal si orang tersebut untuk diampuni dosa-dosa yang masih hidup? Kalau kezaliman kan tidak cukup minta maaf, harus dikembalikan sesuai itu. Kalau umpama zalim dalam hal harta, mengambil hak orang lain atau mencuri harta orang lain, tidak cukup minta maaf, dikembalikan. Baru setelah dikembalikan tidak mau, umpama, ya silahkan saya maaf, sudah saya maafkan, sudah bebas. Jadi mangkana indahu madlamatun ala akhihi, orang yang punya kezaliman terhadap saudaranya, fal yaqtassu minhu, maka balaslah dulu sebelum qabla an la yakuna dirhamun wala dinar. Hadis lain, sebelum nilai dinar dan dirham itu tidak ada harganya, itu nanti di akhirat. Lalu cara kita di lingkungan kita ketika ada orang yang meninggal itu kan bagaimana caranya kita minta maaf? Maka kita minta maaf kepada keluarganya yang ditinggal, katakanlah ahli warisnya dan atau istrinya kalau si suami yang meninggal. Itu bagaimana itu, Bu ya? Sebatas harapan. Belum tentu yang berhak mengampuni. Iya. Makanya Rasulullah itu tidak mau mensalati orang yang punya kezaliman atau hutang sebelum dibebaskan. Jadi kebiasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat kita kan
agak kurang pas itu. Kan kebiasaan orang itu minta maaf di kuburan. Iya, di kuburan. Setelah disolati. Setelah disolati, Rasulullah sebelum disolati, Rasulullah minta agar dibebaskan dulu semuanya itu dari hak-hak, dari hukukul adami, baru Rasulullah datang mensalati. Iya. Ini memang semua kita kan akan dibersihkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahli surga itu. Kata Nabi dalam sebuah hadis, hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Minasyatil qarna. Jangankan manusia, kambing pun nanti akan ada pembalasan antara kambing dan kambing. Di dunia ada kambing yang punya tanduk dan satunya tidak punya tanduk. Lalu berkelahi, menang yang punya tanduk karena punya tanduk. Itu akan ada pembalasan, ada hitungan nanti. Hewan sama hewannya itu. Apalagi manusia. Iya. Hadis sahih Bukhari Muslim, hatta yuqada lisyatil jalha min asyatil qarna. Kalau kembali ke pertanyaannya itu, bagaimana caranya? Ya minimal kita harus memohonkan ampun. Ya astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquq alayhi. Jadi saya mohon ampun untukku ya Allah, dan untuk kedua orang tuaku, dan untuk orang-orang yang mempunyai hak di dalam tubuh saya. Wali ashabil huquq alayya. Saya mempunyai kewajiban, mempunyai tanggung jawab padanya. Dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kalau kita mohonkan ampun nanti bisa terbayarkan karena kita mendoakan. Iya. Sebatas harapan. Sebatas harapan. Iya, Bu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.